Tunggu dulu, sebelum lanjut, pastikan kalian menekan tombol subscribe dulu ya, biar kalian gak ketinggalan aksi-aksi seru Boruto. Kisah dimulai ketika Kurama akhirnya membuka rahasia tentang dirinya kepada para biju lainnya. Ia menjelaskan bahwa dirinya memiliki kemampuan untuk memasuki kesadaran Boruto dan Himawari, meskipun posisi mereka berada jauh darinya. Kurama berkata dengan tenang, "Aku bisa melakukan ini karena sejak Naruto lahir, gen miliknya telah bersatu dengan gen yang ada di dalam tubuhku. Jadi ketika Naruto dan Hinata melahirkan Boruto, secara otomatis sebagian gen tubuhku juga masuk ke dalam tubuh Hinata. Hal ini membuat Boruto dan Himawari bisa dibilang adalah keturunanku juga. Tanpa mereka sadari, mereka sudah membawa sebagian cakraku." Perpaduan antara darah Uzumaki Naruto dan Hinata Hyuga menciptakan keturunan yang unik dengan afinitas cakra khusus. Karena genku ikut bercampur, aku bisa masuk ke kesadaran mereka kapan saja. Singkatnya, walau Boruto dan Himawari berada jauh, aku bisa tetap mendengar dan merasakan apa yang mereka alami lewat cakraku yang ada pada tubuh mereka. Mendengar itu, mata Tabi langsung bertanya, "Baiklah, aku paham dengan penjelasanmu. Tapi yang ingin aku tahu, apa yang sedang kau dengar dari Boruto sekarang?" Saiken ikut menambahkan, "Aku juga penasaran. Ceritakan padaku, apa yang sebenarnya terjadi di bulan?" Kurama menarik napas sebentar lalu menjawab, "Saat ini aku sedang mendengar percakapan Boruto dengan leluhur Momoshiki. Dari percakapan itu aku tahu bahwa 15 Otsutsuki yang muncul sebenarnya hanyalah pengawal cadangan. Mereka hanya digunakan untuk mengelabuhi Shibai dan Ishiki. Sementara itu, pengawal asli Momoshiki sedang bersembunyi di sekitar sini dan menunggu waktu untuk menyerang dari arah yang tak terduga." Sangoku kemudian bertanya dengan nada heran, "Kalau begitu, kenapa kau menyuruh Naruto menggunakan mode ini?" Kurama menjawab dengan serius, "Kau tentu tahu, Shibai memiliki kemampuan melihat masa depan. Dari jauh, hari dia sudah melihat kedatangan 15 Otsutsuki itu. Tetapi, Momoshiki bisa memanipulasi takdir. Jadi penglihatan Shibai hanya memperlihatkan 15 Otsutsuki tersebut. Padahal faktanya, mereka hanyalah pengalih perhatian. Sementara itu, pengawal asli sedang mengintai dari hutan Konoha. Karena itu, Shibai sekarang yakin bahwa Naruto hanya berhadapan dengan 15 pengawal itu. Padahal kenyataannya, itu semua hanyalah jebakan Momoshiki." Mendengar penjelasan itu, Giki mengangguk lalu berkata, "Kalau begitu, Shibai benar-benar tidak tahu bahwa 15 Otsutsuki ini hanyalah pengalihan? Bukankah dia seharusnya bisa melihat rencana sebenarnya lewat penglihatan masa depan?" Kurama menjawab, "Alasannya sederhana. Momoshiki memiliki dua kemampuan khusus yang sangat berbahaya. Pertama, dia bisa memanipulasi takdir sesuai keinginannya. Kedua, dia mampu membuat dirinya tidak terlihat dalam penglihatan masa depan. Jadi dalam pandangan Shibai, takdir yang muncul hanyalah kedatangan 15 Otsutsuki. Sementara rencana lain yang dibuat Momoshiki sengaja ditutupi. Itulah mengapa Shibai sama sekali tidak menyadarinya." Chimei kemudian ikut bertanya, "Kalau begitu, apa tujuanmu mengaktifkan mode ini? Bukankah kau sudah tahu kalau pengawal asli sedang bersembunyi?" Kurama tersenyum kecil dan berkata, "Ada alasan yang belum bisa aku ungkapkan sekarang. Strategi ini masih aku simpan, nanti kalian juga akan mengerti." Shukaku tidak sabar dan langsung marah, "Kau ini benar-benar menyebalkan, Kurama. Kenapa harus bertele-tele? Kalau kau menyembunyikan sesuatu, bukankah itu akan membuat kami semakin bingung?" Kurama tertawa kecil lalu menenangkan Shukaku, "Sabar saja. Ikuti alur pertarungan ini dulu. Tidak semua takdir bisa langsung dijelaskan. Ingat, Shibai bisa saja mendengar atau melihat apa yang kita bicarakan. Jadi lebih baik kita bicara seperlunya saja. Pada akhirnya, semua jalannya pertarungan ini akan bermuara pada satu titik masa depan, yaitu ketika Jugan mencapai tahap kelima." Koku kemudian bertanya lagi, "Tapi aneh juga. Kalau Shibai memang punya Senrigan, kenapa dia tidak tahu bahwa pengawal asli sedang bersembunyi?" Kurama menjawab, "Itu karena Momoshiki memberi segel khusus pada pengawal aslinya. Dengan segel itu, mereka tidak akan bisa terlihat oleh Senrigan." Mendengar penjelasan tersebut, kedelapan biju akhirnya terdiam dan tidak lagi memaksa Kurama untuk mengungkapkan lebih banyak. Setelah itu, cerita kembali beralih ke Naruto. Ia masih menghadapi 7 Otsutsuki yang tersisa setelah berhasil mengalahkan 8 diantaranya dengan cepat. Naruto bergerak lincah dan membuat musuh-musuhnya frustrasi karena kesulitan menyentuhnya. Salah satu Otsutsuki akhirnya melancarkan serangan dengan campuran elemen ledakan.
Serangan itu menghantam Naruto hingga terjadi ledakan besar yang meratakan hutan. Namun, karena sempat bersentuhan dengan tubuh Naruto, Otsutsuki itu langsung lenyap. Kini tersisa 6 Otsutsuki. Naruto segera mengibaskan kedua tangannya, memanggil cakra Kurama dari bawah tanah. Cakra itu membentuk duri besar dan menusuk 4 Otsutsuki sekaligus. 2 lainnya berhasil melarikan diri dengan teleportasi. 4 yang tertusuk langsung dihantam Naruto dengan 9 rasengan Gudama berukuran raksasa. Rasengan itu memiliki elemen magnet sehingga tubuh mereka terkunci dan hancur akibat putaran kuat dari serangan tersebut. Naruto kemudian melompat dari udara, menghantam mereka lagi dengan mode Rasenkigan hingga keempatnya hangus menjadi abu. Dalam waktu singkat, Naruto berhasil melenyapkan 13 Otsutsuki. Suhu di area pertempuran meningkat drastis hingga tanah sekitar berubah menjadi hitam terbakar. Kini hanya tersisa 2 Otsutsuki terakhir. Mereka menatap Naruto dengan wajah waspada. Naruto berdiri tegak lalu berkata, "Hanya kalian berdua yang tersisa. Cepatlah, serang aku. Setelah ini, giliran Shibai dan Ishiki yang akan aku hancurkan." Kedua Otsutsuki itu menunjukkan dojutsu yang berbeda dari yang lain. Mereka tampak lebih kuat dibandingkan 13 yang sudah dikalahkan. Keduanya bergerak cepat, berlari menyilang untuk mengecoh pandangan Naruto. Dengan gerakan bersamaan, mereka melemparkan cakra berbentuk asap hitam yang ketika meledak menyelimuti seluruh area. Asap itu menciptakan kegelapan pekat dan sekaligus menarik gravitasi di sekitarnya, membuat pergerakan Naruto terkunci. Salah satu Otsutsuki tiba-tiba menyerang Naruto dari atas dengan sebuah pedang raksasa. Saat itu Naruto masih berada dalam kepungan asap hitam, namun ia bisa merasakan keberadaan pedang tersebut yang hendak menebas kepalanya. Dengan tenang, Naruto hanya menyentil jarinya dan pedang raksasa itu langsung pecah berkeping-keping. Naruto kemudian membentuk Photon Rasengan di depan wajahnya. Putaran angin dari teknik itu berhembus kuat hingga membawa seluruh asap hitam pergi. Dalam sekejap, area yang tadinya gelap kembali cerah. Naruto tidak membuang waktu, ia langsung mengejar 2 Otsutsuki yang melarikan diri. Namun, kedua Otsutsuki itu masuk ke dalam portal Jika Ninjutsu dan muncul kembali di belakang Naruto. Naruto berbalik cepat untuk mengejar mereka lagi, tetapi sekali lagi mereka kabur ke udara dan melancarkan serangan hujan es. Ribuan bongkahan es kecil turun deras menghujani Naruto tanpa henti, menindih tubuhnya berkali-kali. Naruto tersenyum tipis, lalu berkata pelan, "Koku, Saiken, aku butuh bantuan kalian." Dengan seketika, cakra panas dari Koku dan Saiken mengalir ke tubuh Naruto. Es yang jatuh langsung mencair menjadi air biasa. Naruto menatap 2 Otsutsuki itu sambil berteriak, "Jangan kabur terus dasar pengecut. Apa kalian tidak punya keberanian untuk bertarung langsung denganku dengan taijutsu? Rasanya membosankan kalau hanya bertarung jarak jauh seperti ini. Kalian benar-benar Otsutsuki yang memalukan." 2 Otsutsuki itu terlihat bingung dan gelisah. Mereka saling melirik, seolah sadar bahwa jika sampai bersentuhan langsung dengan Naruto, mereka akan lenyap. Salah satunya lalu mengaktifkan Rinne Sharingan dan memanggil sebuah monster aneh. Wujudnya menyerupai JBI, tapi dengan 3 mata besar yang membuatnya tampak lebih menyeramkan. Naruto menatap monster itu dengan serius sambil bergumam dalam hati, "Makhluk apa ini? Bentuknya sangat aneh dan berbeda dari JBI yang kukenal." Monster itu membuka mulut lebar-lebar, lalu menghisap segala sesuatu di sekitarnya. Batu, pohon, bahkan bangunan-bangunan Konoha tersedot masuk ke dalam mulutnya. Setelah itu, monster tersebut memuntahkan semua benda sekaligus ke arah Naruto, seperti hujan proyektil raksasa. Naruto segera memunculkan kepala Kurama untuk melindungi tubuhnya. Sementara itu ia berpikir cepat, kalau dibiarkan, makhluk ini bisa merusak lebih banyak lagi. Aku harus menghentikannya sekarang juga. Dengan penuh keberanian, Naruto melesat ke arah monster itu. Ia menghantamkan tendangan keras tepat ke giginya. Seketika tubuh monster itu terbakar, hancur, lalu lenyap menjadi abu. Di tempat lain, Madara sedang berdiri di atas patung Hokage dan memperhatikan pertarungan itu. Ia tersenyum tipis lalu berkata pada Obito, "Obito, lihatlah." Hokage itu benar-benar tampak dimanjakan. Dia terlihat menikmati pertarungan seorang diri. Obito menatap Naruto dari jauh lalu menjawab, "Aku tidak ingin mendekat padanya. Kalau aku tidak sengaja menyentuhnya, bisa-bisa aku mati lagi. Aku tidak mau mengambil risiko itu." Madara terkekeh kecil, lalu menambahkan, "Aku sampai tidak bisa fokus menggunakan Rinnegan ini untuk melihat masa lalu." Rasanya terlalu menarik melihat Naruto mengamuk seperti itu.
Madara kemudian menoleh ke arah Orochimaru dan bertanya, "Bagaimana dengan lukamu, ular menjijikan? Apakah kau sudah sembuh?" Orochimaru tersenyum sinis, lalu menjawab, "Tidak sopan sekali kau memanggilku begitu. Jangan lupa, aku ini shinobi hebat, Madara. Kau seharusnya bicara dengan lebih pantas." Madara menanggapi dengan jujur, "Apapun yang kau katakan, setiap kali aku melihatmu berubah menjadi ular, aku merasa geli. Aku tidak pernah terbiasa dengan itu." Orochimaru hanya tertawa pelan dan berkata, "Terserah padamu. Yang terpenting sekarang, kita harus segera menuju lokasi Naruto. Pertarungan di sana belum selesai." Obito ikut bertanya, "Tunggu sebentar, Orochimaru. Bukankah kau berencana membangkitkan ayah Madara dan ayah Hashirama? Mengapa sampai sekarang kau belum melakukannya?" Orochimaru menjawab dengan tenang, "Belum waktunya. Kita tidak tahu takdir apa yang akan datang setelah ini. Mereka hanya akan kubangkitkan jika benar-benar terdesak. Untuk saat ini, lebih baik kita membantu Naruto dulu." Madara menyela, "Membantu Naruto mungkin tidak diperlukan. Dia sudah bisa menanganinya sendiri. Tapi aku lebih khawatir dengan hal lain. Bagaimana kalau kita kehilangan Kashinkoji? Dan Rikudo Sennin pun belum ada kabarnya." Percakapan itu terhenti ketika mereka kembali menatap medan pertempuran. Naruto masih melawan dua Otsutsuki terkuat dari 15 yang sebelumnya datang. Naruto mengepung mereka dengan Stone Rikut, menciptakan pusaran angin dari 4 arah. Namun, kedua Otsutsuki itu menyerap serangan tersebut menggunakan Rinnegan biru di telapak tangan mereka. Tak lama kemudian, mereka melepaskan serangan balik dengan teknik Takami Musubi no Kami, meluncurkan kembali Stone Rikut dalam skala yang lebih besar. Naruto menatap serangan itu, lalu wajahnya berubah. Pola garis-garis hitam muncul, menyerupai simbol Sage Mode. Dengan tenang ia mengeluarkan Mokuton raksasa, hingga berdirilah sosok Shinsenju dengan 10.000 tangan kayu. Orochimaru yang sedang melaju ke arah medan perang melihat itu dengan terkejut. Obito yang berada di sampingnya juga tidak percaya. "Orochimaru, lihat itu. Hokage ke-7 bisa menggunakan Mokuton? Bukankah elemen kayu bukan teknik utamanya?" kata Obito dengan mata melebar. Orochimaru menjelaskan, "Dulu, setelah perang melawan Kaguya, Naruto kehilangan tangannya dalam pertarungannya melawan Sasuke di lembah akhir. Tsunade saat itu memberikan sel Hashirama untuk memulihkan tangan Naruto. Karena itu, sekarang ia bisa menggunakan Mokuton. Sedangkan Sasuke memilih untuk tidak mengembalikan tangannya, sebagai bentuk penebusan atas dosanya." Obito hanya mengangguk, masih takjub melihat pemandangan itu. Sementara itu, Naruto memunculkan Mokuton yang jauh lebih besar dibandingkan Hashirama, karena ia mendapat bantuan cakra para biju. Meskipun begitu, kemurnian Mokuton tetap milik Hashirama seorang diri. Dua Otsutsuki kemudian menciptakan monster raksasa bertubuh magma untuk menandingi Mokuton Naruto. Melihat itu, Naruto langsung memperkuat tekniknya dengan mencampurkan cakra Sangok. Akar-akar kayu berubah menjadi lava panas, menciptakan Mokuton lava yang membara, mengepung dua Otsutsuki beserta monster magma mereka. Sementara itu, Naruto mengepung monster magma itu dengan akar-akar kayu bercampur lava hingga makhluk besar itu tersangkut erat. Dua Otsutsuki yang mengendalikan monster itu lalu diserang oleh duri-duri Mokuton panas yang menancap pada jubah dan tubuh mereka sampai bagian jubahnya tampak meleleh. Keduanya terpaksa terbang ke udara sambil tetap mencoba mengendalikan monster magma yang terus berusaha melawan. Dari mulut monster itu keluar semburan Genkaiton yang sangat panas, lalu seluruh area Mokuton yang mengelilinginya terbakar dan hangus seperti kayu yang dibakar habis. Melihat itu, Naruto menyerbu maju. Ia menghujani dua Otsutsuki dan monster magma dengan pukulan bertubi-tubi yang berasal dari 10.000 tangan Mokuton. Setiap tangan kayu itu dipenuhi cakra dari 9 bij, sehingga terasa seperti gabungan berbagai Kekkei Genkai. Ada elemen tanah, lava, pasir, api, dan lain-lain yang bercampur menjadi satu. Pukulan-pukulan itu menghantam kedua Otsutsuki beserta monster lava. Dua Otsutsuki memilih mundur dan melayang menjauh, sementara monster lava itu meledak karena terkena hantaman bertubi-tubi. Dalam waktu singkat, Shinsu-senju merobek hutan dan bahkan lautan di sekitarnya. Benteng, jurang, dan patung-patung Hokage bergetar dan runtuh karena kekuatan yang terus dipancarkan tanpa henti. Seluruh medan perang kini dipenuhi sisa-sisa kayu hangus dan lautan Genkaiton yang menandai kehancuran sementara. Naruto menatap dua Otsutsuki yang masih tersisa dengan mata penuh amarah, lalu berteriak dengan suara tegas, "Maju! Jangan terus-menerus mundur seperti ini. Aku benar-benar tidak suka melihat kalian kabur terus. Hadapi aku secara langsung." Salah satu Otsutsuki menjawab dengan nada tenang namun penuh sindiran, "Uzumaki Naruto,
Aku harus mengakui bahwa kau adalah shinobi yang luar biasa. Dari gaya bertarungmu, jelas bahwa kau punya kekuatan besar. Aku bahkan tidak bisa bayangkan betapa kuatnya anakmu nanti jika ayahnya saja sudah seperti ini. Naruto segera memotong sambil menaikkan nada suaranya, jangan bawa-bawa Boruto ke urusan kita. Masalahmu sekarang adalah denganku, bukan dengan anakku. Hadapi aku sekarang juga dan hentikan pembicaraan yang tidak perlu. Otsutsuki itu membalas panjang, menjelaskan alasannya sambil mempertahankan jarak. Pertarungan tidak selalu soal saling menyerang. Kecerdasan untuk mengatur jarak, menunggu celah, dan menghindar juga bagian dari strategi. Menghindar bukanlah tanda pengecut, itu cara kita bertahan sampai momen yang tepat tiba. Naruto mendengus lalu menertawakan klaim itu cuma dalih. Kalian sebenarnya takut mati saat bersentuhan denganku. Menghindar dibungkus alasan strategi supaya terlihat mulia. Nyatanya, kalau kalian berani, hadapi saja aku. Mendengar itu, salah satu Otsutsuki mengaktifkan Rinne Sharingan dan tiba-tiba menghilang, lalu melancarkan serangan beruntun dalam keadaan tak terlihat. Sementara yang lain menggunakan teknik berbeda untuk menyerap cakra Naruto lewat Rinnegan yang ada di telapak tangannya. Kurama yang ada di dalam diri Naruto memperingatkan, ini kesempatan. Salah satu dari mereka sedang menyerap cakramu. Kurama segera memerintahkan Koku dan Saiken untuk mengalirkan cakra tambahan ke Naruto. Cakra itu dimodifikasi sedemikian rupa sehingga berubah menjadi semacam virus cakra, mirip efek berbahaya yang dulu pernah muncul, yang bisa melumpuhkan saraf lawan. Cakra virus itu diserap oleh tangan salah satu Otsutsuki. Perlahan virus menyebar ke seluruh tubuhnya dan membuat bagian tubuhnya membusuk dari dalam. Naruto memanfaatkan momen itu dengan cepat, ia melesat dan mengeluarkan Rasengan Sage Mode yang ukurannya sangat besar. Rasengan itu menghantam Otsutsuki yang sudah terinfeksi hingga tubuhnya hancur dan lenyap menjadi abu. Kini tersisa tinggal satu Otsutsuki lagi. Naruto menyeringai sambil berkata, tinggal satu lagi. Sepertinya kau pemimpin kelompok ini. Baiklah, kita lihat seberapa kuat kau sebenarnya. Otsutsuki terakhir menjawab dengan tenang tapi tegas, analisismu tepat. Aku memang belum memperlihatkan kekuatan penuh karena dari awal aku sedang mengukur potensimu. Sekarang aku siap menunjukkan kemampuan sebenarnya. Mari kita buktikan siapa yang terkuat di antara kita. Lalu secara tiba-tiba tubuhnya berubah, duri-duri muncul memenuhi sekujur anggota badannya, menyerupai makhluk bertulang tajam. Duri-duri itu membawa efek membakar yang mirip dengan kemampuan Naruto. Siapapun yang tersentuh akan terbakar. Ternyata duri itu berasal dari buah cakra yang pernah ia makan, sehingga efeknya hampir setara dengan kekuatan biji yang menghanguskan. Gyuki, yang ada di dalam tubuh Naruto, berseru khawatir, Naruto, hati-hati. Kalau kalian sampai saling bersentuhan, kalian berdua akan mati. Jangan melakukan itu. Naruto menjawab santai namun yakin, tenang, Gyuki. Aku tidak akan bodoh sampai melakukan kontak yang membuatku mati. Aku mungkin tidak jago pelajaran, dan aku juga bukan tipe brutal macam Madara. Tapi aku tahu kapan harus bertindak dan bagaimana memanfaatkan kekuatanku. Kedua lawan itu lalu melangkah mendekat, siap saling memukul. Naruto hendak meninju dengan tangan kanannya, sedangkan Otsutsuki itu akan memukul dengan tangan kirinya. Pada titik hampir bersentuhan itulah, tiba-tiba Madara muncul di antara mereka dengan tubuh yang diselimuti cakra elemen listrik, lalu mendorong mereka berdua menggunakan teknik Shinra Tensei sehingga Naruto dan Otsutsuki terpental ke arah berlawanan. Madara menatap tajam lalu berkata, cukup. Jangan sentuh dia, Naruto. Hanya aku yang bisa menyentuhnya. Naruto, yang terkejut karena Madara sempat menyentuhnya tanpa terbakar, segera bangkit dan bertanya, Madara, kenapa kau tidak hangus setelah menyentuhku? Apa yang terjadi padamu? Madara menjelaskan panjang lebar, Naruto, kekuatanmu memang bisa menghanguskan siapa yang menyentuhmu. Dan sebaliknya, jika kau menyentuh mode Otsutsuki itu, kau juga akan lenyap. Tetapi ada perbedaan pada konsep, menyentuh, dan disentuh, jika yang terlibat adalah aku, dirimu, dan Otsutsuki itu. Karena aku memakai Rinnegan Dewa Otsutsuki, aku kebal saat menyentuhmu. Jika aku disentuh, aku akan mati. Jadi hubungan ini hanya berlaku antar kita bertiga. Orang lain yang tidak punya Rinnegan Dewa tidak akan kebal, mereka akan mati jika bersentuhan. Naruto mengangguk paham lalu tersenyum singkat, baik. Jadi hanya kau yang kebal terhadap kedua efek itu. Jangan sampai Obito atau Orochimaru ikut campur, ini terlalu berbahaya. Madara dan Naruto lalu saling pandang, kemudian menyetujui untuk bekerja sama demi menghentikan Otsutsuki terakhir itu. Otsutsuki terakhir menjelaskan alasannya sebelum bertarung. Menggunakan mode duri itu memang kuat, tapi risikonya besar, ia akan kehilangan hingga 90% cakranya dalam 8 jam ke depan dan kemungkinan besar mati. Ia rela mengambil risiko itu agar bisa membawa Naruto dan Madara ikut mati bersamanya. Naruto menatapnya sejenak lalu berkata tenang, aku paham niatmu. Namun maaf, keinginanmu itu tidak akan berhasil begitu saja. Naruto menepuk tangan,
menatap Madara, dan berkata, "Ayo kita lakukan sekarang." Madara mengangguk, lalu keduanya bersiap menghadapi serangan terakhir dari Otsutsuki yang penuh duri itu.